Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah. Kepadanya kita memuji. Mohon perlindungan dari bahaya diri kita dan buruknya amal-amal perbuatan kita. Barang siapa yang dibenci, diberi petunjuk Allah Ta'ala, maka tiada yang dapat menyesatkan. Dan barang siapa yang sesat, maka tidak ada yang dapat memberi petunjuk kecuali dengan izin Allah. Dan bahwasanya saya bersaksi tiada ilah yang seluruh disembah kepada Allah Ta'ala, tiada sekutu baginya, dan saya bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Dalam kesempatan ini saya, nama Dadan Hamdani SENM, nomor NIDN 04 06 02 6704. Dari program Studi Ekonomi Syariah Institut Manajemen Koperasi Indonesia. Dalam kesempatan ini, pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTT PT bidang pengajaran. Kemudian kita bakal merencanakan pembelajaran semester untuk mata kuliah ekonomi syariah yang diampu pada saat ini. Outline-nya adalah: 1. Identitas mata kuliah. 2. Deskripsi mata kuliah. 3. Metode pembelajaran. 4. Evaluasi hasil belajar. 5. Materi pembelajaran. 6. Kontrak belajar. 7. Sistem penilaian. 8. Satuan acara perkuliahan. Itu sebagai outline. Kemudian, dari identitas mata kuliah ekonomi syariah, yaitu mata kuliah adalah ekonomi syariah. Rumpun mata kuliah adalah kuliah wajib dalam ekonomi syariah. Bobot SKS, 2 SKS, diampu dalam semester 3. Kemudian deskripsi mata kuliah. Mata kuliah ini mengkaji pengenalan sistem ekonomi syariah, mengkaji sistem ekonomi Islam secara makro maupun mikro, mulai dari manusia dan ekonomi. Kritik
terhadap sistem ekonomi kapitalis, sosialis, dan campuran. Nah, asas sistem ekonomi politik Islam serta sistem moneter dan fiskal dalam Islam dan masalah-masalah kontemporer ekonomi syariah serta upaya untuk menerapkan sistem ekonomi Islam. Itu deskripsi mata kuliah. Kemudian metode pembelajaran. Satu, ya, metode pembelajaran adalah pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran mata kuliah ini adalah metode ceramah bervariasi, latihan, pemberian tugas, dan pembahasan kasus. Ya. Yang kedua, ya, dengan Learning Management System atau LMS yang dimiliki oleh ICOPIN, terutama pada saat COVID-19. Kemudian, ya, evaluasi hasil belajar, ya, keberhasilan belajar mahasiswa ditentukan berdasarkan partisipasi mahasiswa dalam perkuliahan, pengerjaan tugas-tugas, dan keikutsertaan dalam ujian. Nilai akhir ditentukan dari komponen-komponen nilai tugas dan kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Tugas-tugas yang harus dikerjakan mahasiswa terdiri dari tugas-tugas individual dan tugas-tugas kelompok. Ujian tengah semester dan ujian akhir semester dilaksanakan dalam bentuk ujian tulis, ya, yang menerapkan pada kemampuan mahasiswa menganalisis kasus atau permasalahan yang diajukan. Pokok bahasan, ya, ini pokok bahasan yang artikelnya atau lebih lengkapnya di kemudian nanti. Ya. Pertemuan 1 pokok bahasannya adalah pendahuluan, silabus, dan pengantar ekonomi syariah, plus pemutaran lagu Islam, cara hidup. Yang kedua, manusia dan ekonomi, suatu studi tentang manusia, metode studi Islam, kebutuhan manusia, potensi manusia, dan ekonomi. Yang ketiga adalah riba. Oke. Keempat dan kelima, minggu keempat dan kelima adalah kritik asas sistem ekonomi kapitalis. Kapitalisme, problematika ekonomi, konsep dan peran, nilai serta harga, ya. Ini terlebih dahulu pemutaran fakta kerusakan sistem ekonomi kapitalis. Itu adalah sistem globalisasi. 6. Kritik asas sistem ekonomi sosial dan kritik terhadap sistem ekonomi campuran. Ya. 7. Sistem ekonomi Islam, asas dan kaidah umum sistem ekonomi Islam. Kedelapan adalah UTS. Kemudian yang ke-9, ya, pokok bahasannya sistem ekonomi Islam, asas dan kaidah umum sistem ekonomi Islam. Ke-10, politik ekonomi dan kebijakan fiskal dalam Islam. Ke-11, pertemuan ke-11, sistem moneter Islam. Pertemuan ke-12, lembaga dan bentuk kerjasama ekonomi dalam Islam. Pertemuan ke-13, kasus-kasus kontemporer, yaitu perbankan syariah,
Pertemuan 14, kasus-kasus kontemporer, kedudukan dan peran pasar modal dalam Islam. Yang ke-15, metodologi penerapan sistem ekonomi Islam. Itu ke-16, yang ke-17 adalah UAS. Tata tertib kelas dan penilaian, ya, rule dalam kelas itu satu, usahakan tepat waktu dan toleransi keterlambatan 15 menit. Baik mahasiswa ya ke kelas lambatnya 15 menit. Boleh dosen juga terlambat 15 menit, boleh. Kalau tidak lebih dari 15 menit, maka dosen dan mahasiswa ya tidak akan ada kuliah. Gitu. Oke. 2, handphone di silent. 3, kuliah mulai jam 13 ya, siang ya. Kuliah mulai jam 13, selambat-lambatnya pukul 13.15. Ketidakhadiran akan dianggap izin apabila disertai surat keterangan sakit dan atau kejadian luar biasa dalam keluarga. Penilaian meliputi UTS, UAS, tugas, dan kehadiran. Kriteria penilaian atau huruf mutu, ya, ada kolom nilai angka, ada kolom nilai huruf, ada bobot. Ya. Nilai angkanya adalah penjumlahan dari UTS, tugas, kuis, tugas UAS, itu dijumlahkan. Ya, nilai angka. Nah, kalau nilai angkanya lebih besar sama dengan 90, huruf mutunya A. Ya, nilai huruf adalah A. Bobot 4. Kalau nilai angka 80 sampai 89,99, nilai huruf adalah A-. Bobot 3,50. Nilai angka 75 sampai 79,99, nilai huruf B, bobot 3. Nilai angka 70 sampai 74,99, nilai huruf adalah B-, bobot 2,5. Nilai angka 50 sampai 69,99, nilai huruf adalah C, bobot 2. Nilai angka 45 sampai 49,99, nilai huruf adalah D, bobot 1. Nilai angka lebih kecil 45, nilai huruf E, ya, bobot 0. Nah, kalau misalkan tidak ada nilai, ya, misalkan sakit, dalam ujian sakit, ada keperluan, maka itu nilai hurufnya adalah T, tidak lengkap. Kalau tidak ada kuliah itu K, kosong. Gitu ya. Kemudian ya, ini satuan acara perkuliahan ya, lengkapnya ini ada pokok bahasan dan sub pokok bahasan. Yang satu, yang kedua ada tujuan pembelajaran, yang kedua, yang ketiga kegiatan mahasiswa, ya. Yang keempat metode dan media pembelajaran, ya. Yang kelima sumber, ya, referensi, yang keenam evaluasi. Oke. Pertemuan ke-1 ini pokok bahasan dan sub pokok bahasan adalah pendahuluan, ya, silabus dan pengantar ekonomi syariah dan pemutaran lagu Islam cara hidup. Nah,
tujuan pembelajaran, mahasiswa dapat memahami secara umum materi yang akan dipelajari selama 1 semester dan memahami Islam sebagai ideologi cara hidup. Itu. Ya. Kegiatan mahasiswa menyimak penjelasan materi sesuai dengan topik bahasan. B. Memperhatikan tayangan lagu Islam cara hidup. Ya. C. Dukungan kaitannya antara lagu Islam cara hidup dengan mata kuliah ekonomi syariah. Ya. Kemudian pertemuan kedua, manusia dan ekonomi. A. Studi tentang manusia. B. Metode studi Islam. C. Kebutuhan manusia, potensi manusia, dan ekonomi. D. Hubungan antara potensi manusia dengan sistem ekonomi. E. Sistem ekonomi dan hubungannya dengan sistem kehidupan lainnya. Itu subsistem yang kedua. Nah, tujuan pembelajaran itu adalah mahasiswa dapat memahami metodologi studi tentang manusia, Islam, dan keterkaitan antara potensi manusia dan sistem ekonomi, serta memahami hubungan sistem ekonomi dengan sistem lainnya dalam Islam. Kegiatan mahasiswa adalah menyimak penjelasan sesuai pokok bahasan dan sub pokok bahasan, bertanya tentang masalah yang tidak dipahami dalam pembahasan. C. Menyelesaikan kasus atau problem yang disampaikan sesuai dengan pokok bahasan. Itu pertemuan kedua. Pertemuan ketiga adalah riba. Ya, tujuannya adalah mahasiswa dapat memahami bahwa riba itu haram. Oke. 4. Kritik atas sistem ekonomi kapitalisme. Ya. Subpokok bahasan, jadi ringkasan fakta sistem ekonomi kapitalis. B. Kritik dan kekeliruan sistem ekonomi kapitalis mengenai problematika ekonomi, konsep dan peranan nilai serta harga. Ya. Tujuannya mahasiswa dapat memahami kesalahan dan kekeliruan sistem ekonomi kapitalis baik secara filosofi maupun pada tataran aplikasi. Kegiatan mahasiswa menyimak dampak buruk kapitalisme melalui film globalisasi. B. Menyimak penjelasan sesuai pokok bahasan dan subpokok bahasan. C. Bertanya tentang masalah yang tidak dipahami dalam pembahasan. D. Menyelesaikan kasus dan problem yang disampaikan sesuai dengan pokok bahasan. Pertemuan kelima adalah melanjutkan pertemuan keempat. Ya. Kemudian yang pertemuan keenam, ya, kritik atas sistem ekonomi sesuai dan kritik terhadap sistem ekonomi campuran. Ya, tujuan mahasiswa dapat
memahami kesalahan dan kekeliruan sistem ekonomi sosial dan sistem ekonomi campuran, baik secara ekonomi maupun pada tataran aplikasi. Kegiatan mahasiswa menyimak penjelasan sesuai pokok bahasan dan sub pokok bahasan. B. Bertanya tentang masalah yang tidak dipahami dalam pembahasan. C. Menyelesaikan kasus atau problem yang disampaikan sesuai dengan pokok bahasan. Kemudian pertemuan ke-7. Ya. Sistem ekonomi Islam, asas dan kaidah umum sistem ekonomi Islam. Tujuannya, mahasiswa dapat memahami konsep-konsep dasar dan kaidah-kaidah umum dalam sistem ekonomi Islam. Kegiatan mahasiswa menyimak penjelasan sesuai pokok bahasan dan sub pokok bahasan. Bertanya tentang masalah yang telah dipahami, yang tidak dipahami dalam pembahasan. Menyelesaikan kasus atau problem yang ada, disampaikan semua dengan pokok bahasan. Kemudian, ya, pertemuan ke-8 adalah UTS. Pertemuan ke-9, ya, sistem ekonomi Islam, asas dan kaidah umum sistem ekonomi Islam lanjutan. Ya. Kemudian pertemuan ke-10, ya, politik ekonomi dan kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam. Sebagai sub pokok bahasan adalah A. Kesalahan politik ekonomi kapitalis. B. Mekanisme pelaksanaan politik ekonomi Islam. C. Sumber-sumber APBN dalam sistem ekonomi Islam. D. Kebijakan fiskal dalam sistem ekonomi Islam. Tujuannya, mahasiswa dapat memahami pengertian politik dan politik ekonomi serta kebijakan fiskal untuk menjamin kesejahteraan rakyat dalam sistem ekonomi Islam. Kegiatan mahasiswa adalah menyimak pekerjaan atau menyimak penjelasan sesuai pokok bahasan dari sub pokok bahasan. B. Bertanya tentang masalah yang tidak dipahami dalam pembahasan. C. Menyelesaikan kasus atau problem mengenai paradok pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dalam sistem ekonomi kapitalis. 11. Sistem moneter Islam. Subpokok bahasannya, ya, penyebab krisis moneter. B. Sistem moneter Islam, keunggulan sistem moneter emas dan perak. Kegiatan atau tujuan adalah mahasiswa dapat memahami penyebab krisis moneter dunia dan solusi sistem moneter menurut sistem ekonomi Islam. Kegiatan adalah menyimak penjelasan sesuai, ya, pokok bahasan dan sub pokok bahasan. B. Bertanya tentang masalah yang tidak dipahami dalam pembahasan. C. Menyelesaikan kasus atau problem mengenai inflasi. Kemudian yang ke-12, pokok bahasan adalah lembaga dan bentuk kerjasama ekonomi dalam Islam. Ya, selama di Kopin itu kerjasama itu dalam bentuk koperasi. Ini koperasi syariah nanti, ya. A. Kritik terhadap bentuk-bentuk badan usaha dalam sistem ekonomi kapitalis. B. Bentuk-bentuk kerjasama ekonomi dalam Islam. Nah, tujuan adalah mahasiswa dapat memahami kekeliruan bentuk badan usaha PT dan memahami bentuk kerjasama dalam Islam. Nah,
Kegiatan mahasiswa adalah menyimak penjelasan sesuai pokok bahasan dan sub pokok bahasan. B. Bertanya tentang masalah yang tidak dipahami dalam pembahasan. C. Menyelesaikan kasus atau problem mengenai bentuk kerjasama usaha. Ke-13, ya, kasus-kasus kontemporer perbankan syariah. Jadi tujuannya mahasiswa dapat memahami pola operasional bank syariah baik dari aspek pengumpulan dana maupun penyaluran dana. Nah, kegiatan mahasiswa menyimak, memperjelas sesuai pokok bahasan dan sub pokok bahasan, bertanya tentang masalah yang tidak dipahami dalam penjelasan, menyelesaikan kasus atau problem mengenai pokok bahasan. Ke-14, kasus-kasus kontemporer yaitu kedudukan dan peran pusat modal dalam Islam. Jadi kedudukan dan peran pasar modal dalam Islam. Jadi tujuannya adalah mahasiswa dapat memahami kedudukan dan peran pasar modal dalam sistem ekonomi Islam. Kegiatan mahasiswa yaitu menyimak penjelasan sesuai pokok bahasan dan sub pokok bahasan, bertanya tentang masalah yang tidak dipahami dalam pembahasan, menyelesaikan kasus atau problem mengenai pokok bahasan. Kemudian yang ke-15, ya, mendorong penegakan sistem ekonomi Islam. Jadi mahasiswa memahami penerapan sistem ekonomi Islam di tengah-tengah masyarakat kapitalis. Kegiatan mahasiswa menyimak penjelasan sesuai pokok bahasan dan sub pokok bahasan, bertanya tentang masalah yang tidak dipahami dalam pembahasan, menyelesaikan kasus atau problem mengenai pokok bahasan. Itulah ya yang ke-16 itu adalah UAS. Itu buku wajibnya nanti ya di dalam ekonomi syariah, ya, itu Capra M. Umer, ya, tahun 99. Sulaiman Tahrir Muhsin tahun, ya. Kemudian An-Nabhani Taqiyuddin, sistem ekonomi alternatif. Kemudian dari artikel-artikel di dalam jurnal. Jadi jurnal-jurnal wajib dibacai, ya, jurnal-jurnal mengenai ekonomi syariah. Oke, itulah ya yang selama dari semester 1 dari bulan dari minggu pertama sampai minggu ke-16. Itu satu semester. Ya. Itu satu semester, 6 bulan. Gitu. Nah, kemudian ada usul fikih, ya, al-aslu fil af'al at-taqayyud bi hukmi syar'i. Hukum asal perbuatan adalah terikat dengan hukum syarat. Apakah perbuatan itu benar, apakah perbuatan itu jelek? Misalkan ya, perbuatan itu benar. Perbuatan benar itu pergi ke masjid, perbuatannya benar. Itu sesuai dengan hukum syarat. Maka Allah berpahala dengan itu di surga. Kemudian ya, seseorang berjalan dengan melakukan fungsi tubuhnya itu ke tempat mabok, itu dilarang oleh syariat. Itu akibatnya neraka. Itu adalah asas dari ekonomi syariah seperti itu. Oke. Nah,
Kemudian dari sini, dari penjelasan ini dicukupkan sekian ya dari saya. Dicukupkan sekian. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kali ini ya, saya memperkenalkan diri ya, dari kemarin memperkenalkan diri saya adalah nama Dadan Hamdani SEMM, NIDN 04 06 02 6704, email Dadan Hamdani @ikopin@skin. Saya ditugaskan di dalam Ikopin adalah memposisikan di ekonomi syariah, ya, di ekonomi syariah, S1 di ekonomi syariah. Nah, kemudian ya, ini pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKTP PT Bidang Pengajaran. Oke, untuk ekonomi syariah, ya, ekonomi syariah. Kemudian adalah tentang riba. Anda tahu semua riba? Mungkin Anda tahu ya riba. Ini penjelasan tentang riba. Nah, materi yang akan kita bahas hari ini adalah materi tentang riba. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Jadi, ya, wa halalul baina wa harrama riba. Wa halul baina wa harrama riba. Nah, padahal Allah telah menghalalkan jual beli, telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Pencipta kita, Allah Ta'ala, menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Tegas sekali ya dalam Al-Quran. Ya. Allah menghalalkan jual beli boleh saja. Jual beli boleh saja, tapi mengharamkan riba. Riba itu adalah haram. Riba adalah haram. Maka ya, ayat di atas telah menjelaskan secara terang dan tegas ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan riba. Wa halalul bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Luar biasa. Ya, ayat di atas telah menjelaskan secara terang dan tegas bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan riba. Kenapa di dunia ini, di Indonesia ini, di Jawa Barat ini misalkan kebanyakan Muslim? Kenapa ini
jual beli dan mengharamkan riba. Kenapa ini? Itu pertanyaan. Ya. Nah, pertanyaannya, jika Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan riba, ya, mengapa umat Islam saat ini masih juga mempraktikannya? Luar biasa kan? Di setiap kecamatan ada bank riba Indonesia, Bank Nasional, BRI, Mandiri. Di setiap kecamatan ada 2, ada 3. Seluruh Indonesia itu luar biasa ada bank. Kenapa mempraktikkannya? Padahal Allah ya mengharamkan riba. Ini tanda tanya. Tanda tanya itu yang pertama. Mempraktikkannya. Kedua, mengapa umat Islam masih juga mengamalkannya? Jelas, ya. Ada orang yang mengamalkan riba atau misalkan bekerja di bank kan gitu. Luar biasa kan? Salut. Luar biasa. Itu kan? Perasaan kita dengan orang itu jempolan. Otaknya tinggi. Padahal itu riba. Ngerti? Padahal itu riba. Padahal Allah telah melarangnya itu riba. Kemudian bahkan hampir tidak ada aktivitas ekonomi sekarang ini yang terhindar dari riba. Terhindar dari riba. Contohnya, misalkan ya di sebuah daerah, di sebuah kampus ada mahasiswa yang berbondong-bondong pakai motor. Pakai motor itu adalah leasing, kan gitu. Leasing itu adalah riba, bukan jual beli, itu riba. Ya, itu riba. Kemudian ke komplek-komplek, ya, ada orang yang riba dengan leasing ke komplek itu. Komplek-komplek sekitar kita banyak kan, itu leasing, itu riba. Luar biasa riba. Ada misalkan sekarang dari pandemi itu ada online gitu ya, jual beli online itu ada. Misalkan siapa yang online ya, misalkan saya membeli ke Shopee ya. Ada apa nih dengan Shopee? Boleh Shopee, tapi ada sedikit aja yang ribanya. Kayak berapa? Baik. Luar biasa. Itu riba. Berbunga. Nah, kalau misalkan Siti itu membeli bayar udah kan, udah beli kan? Riba itu kan seperti itu. Gitu. Ya. Nah, kemudian ya, jawaban dari ketiga itu seperti misalkan ya, saya ya tidak bercanda ya. Yang paling mudah barangkali adalah
Mungkin karena umat Islam itu belum paham. Umat Islam itu belum paham, ya, apa yang dimaksud dengan riba, belum paham. Mudah-mudahan kalau udah paham itu bakal berhenti dari riba. Mudah-mudahan. Nah, ini adalah jawaban yang husnuzon, berprasangka baik, ya, mencoba untuk berprasangka baik terhadap umat Islam, bukan berburuk sangka, berprasangka baik. Oh, ini riba, oh kerja riba, kan gitu, ya. Oh, ini belum paham, berprasangka baik, ya. Nah, sekarang yang akan kita ungkap adalah, apa yang dimaksud dengan riba itu? Apa yang dimaksud dengan riba itu? Penjelasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kul qardun jaron nafa'a fahuwa riba. Kul qardun jaron nafa'a fahuwa riba. Setiap pinjam meminjam yang menghasilkan manfaat adalah riba. Yang menghasilkan manfaat bagi pinjam meminjam itu adalah riba. Apa itu manfaat? Manfaat itu misalnya hadiah. Bapak meminjamkan kepada saudara 100.000, gitu. Terima kasih Pak, dipinjamkan oleh Bapak 100.000. Nanti bulan depan diganti 100.000. Itu kan tiada bunga, ya, tiada bunga. Nah, Pak, ini rokok lah. Bukan hadiah. Rokok 1 bungkus kepada Bapak itu riba. Kenapa? Ada utang piutang. Bolehlah Bapak ke kampus nggak pakai mobil atau motor, enggak, jalan aja, mari dengan saya, dibonceng karena motor. Itu hadiah, itu adalah riba karena ada utang piutang. Kalau dengan ini nggak ada utang piutang, ya, mengasih rokok 1 pak kemari, udah bebas aja dari riba. Ya, Anda misal Pak pulang, ayo dibonceng, udah tidak ada utang, bebas dengan ini. Kalau dengan ini ngerti, ada manfaat. Nah, itu setiap pinjam meminjam yang menghasilkan manfaat adalah riba. Kul qardun jaron manfaat nafa'a fahuwa riba. Itu hadis riwayat Bukhari seperti ini. Jika seseorang meminjamkan uang kepada orang lain, janganlah ia menerima hadiah darinya. Hadiah itu kan bermacam-macam tadi kan. Ada rokok, ada tunggangan, hadiah. Boleh ada non materi, ada kan non materi. Itu riba. Ya. Manfaat yang ditarik dari peminjam adalah salah satu cabang dari riba. Manfaat. Itu hadis riwayat Baihaqi. Hadis riwayat Baihaqi. Oke. Kemudian, ya, nih. Apa yang dimaksud dengan riba?
tambahan yang diberikan dalam utang piutang tersebut. Ya. Sebagaimana makna riba secara bahasa adalah ziyadah. Ziyadah itu tambahan, ziyadah. Ya. Sedangkan secara syar'i, makna riba adalah setiap tambahan atau keuntungan yang diambil terhadap suatu pinjaman sebagai imbalan karena masa menunggu. Ya, kalau pinjam-meminjam, misalkan saya pinjam, saudara pinjam uang kepada saya 100.000, hari tak ini, wah nggak jadi, kan utang cuma. Kalau sebulan masa menunggu, 1 bulan itu masa menunggu. 1 tahun, 2 tahun itu masa menunggu. Nah, menunggu itu ada jasanya. Kan menunggu ada jasanya, itu riba. Ya, itu riba. Dipahami riba seperti apa? Secara syar'i, jadi makna riba adalah setiap tambahan atau keuntungan yang diambil terhadap suatu pinjaman sebagai imbalan dalam masa menunggu. Nah, riba jenis ini dalam kitab fikih, bisa disebut dengan istilah riba nasi'ah. Nah, apa itu riba nasi'ah? Ya. Riba nasi'ah seperti apa? Apa yang maksud riba nasi'ah adalah untuk menjelaskannya kita dapat memahaminya dari banyak hadis, di antaranya adalah yang hadis, bukan kata saya, kata Rasulullah, kata Al-Quran. Ya. Jika seseorang meminjamkan uang kepada orang lain, janganlah dia menerima hadiah darinya. Itu hadis riwayat Bukhari. Jika seorang meminjamkan uang kepada orang lain, janganlah ia menerima hadiah. Tadi, janganlah menerima hadiah. Itu mah pinjam-meminjam itu bukan bisnis. Pinjam-meminjam itu adalah kewajiban sosial antar masyarakat, kan gitu. Bukan bisnis. Tolong menolong, bukan bisnis. Kalau bank itu bisnis. Makanya Jakarta gedung-gedung sangat tinggi, luar biasa. Ada BRI Liga 1, kemarin Persib kalah. Itu BRI, Bank Riba Indonesia. Seperti itu. Nah, jadi jika seorang menyebutkan orang lain, janganlah ya menerima hadiah dari hadis riwayat Bukhari. Kemudian dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, ya, jika seseorang dari kamu memberi pinjaman dan peminjam menawarkan kepadanya makanan, janganlah kamu menerimanya, dan jika meminjam menawarkan tunggangannya, janganlah menerimanya, kecuali apabila sudah terbiasa dengan menukar yang demikian. Boleh saya dengan Anda pinjam meminjam kalau Anda dengan Bapak sudah terbiasa, misalkan Bapak ya kurang rokok, dikasih oleh Anda, Bapak kurang
Pais Lukmas gitu ya. Setiap minggu pulang kampung bawa Pais Lukmas, terbiasa, boleh. Boleh. Kalau ya janganlah main-main kecuali apabila sudah biasa dengan munkar yang demikian. Ngerti? Kalau tidak terbiasa itu riba. Misalkan bapak dengan adik bapak, ya, satu rumah, satu tetangga. Adik bapak meminjam uang ke bapak. Pinjam uang berapa? 1 juta. Lolos 1 juta. Ya, adik bapak itu biasa, ya, ada sanggup goreng atau apa, biasa gitu, ada pais, itu biasa, ya, biasa. Nah, itu tidak termasuk riba. Nah, ini jika seorang dari kamu memberi pinjaman dan kemudian menawarkan kepadanya makanan, janganlah kamu menerimanya. Dan jika peminjam menawarkan rumahnya, janganlah kamu menerimanya. Masa adik tetangga, oke, biasa, Pak mau kemana? Ke Bandung. Mari motor saya, boleh. Biasa aja. Ini pinjam, nggak masuk riba. Kalau dengan anda pinjam uang, nah itu tidak biasa. Kan gitu, tidak biasa. Menawarkan tunggangan, menawarkan makanan, itu tidak biasa. Oke? Nah, kemudian, ya, hadiah dari yang punya hutang pun bisa terkategori riba. Rasulullah SAW bersabda, kamu hidup di dalam sebuah negeri di mana riba tersebar luas. Di mana riba tersebar luas. Ya. Karena itu, jika salah seorang berhutang kepadamu dan dia memberikan sekeranjang rumput atau gandum atau jerami, maka kamu terima karena itu adalah riba. Sekeranjang rumput, zaman dahulu ada sekeranjang rumput. Kalau zaman sekarang, ya sebungkus rokok. Zaman sekarang, ya, zaman dahulu sekeranjang rumput, itu adalah riba. Nah, apakah bunga sama dengan riba? Nah, silakan. Apakah bunga sama dengan riba? Sama. Jadi sama. Nah, ya, setelah kita memahami penjelasan riba dari berbagai hadis di atas, maka yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah, apakah yang dimaksud riba itu sama dengan bunga seperti yang dipraktikkan sekarang ini? Ya, bunga sama dengan riba seperti yang dipraktikkan sekarang ini di bank, di koperasi, kan gitu, ada bunganya. Nah, jawabannya, jika kita benar-benar memahami makna riba sebagaimana penjelasan dari hadis di atas tadi, riwayat Bukhari, riwayat Baihaqi, riwayat Ahmad, ya, maka kita bisa menyimpulkan yang dimaksud dengan riba itu adalah sama dengan bunga atau anakan atau turunan dari bunga yang dikenakan pada transaksi utang piutang. Mau leasing lah, mau pay dan lain sebagainya, itu bunga, itu riba, seperti itu. Paham? Oke. Ya. Kemudian
Nih, gedung tinggi. Kemudian di jalanan ada ini, ya. Di setiap jalan ada ini. Butuh dana sampai dengan 500 juta. Proses cepat, bunga bersaing. Oh, ya. 1 jam cair. Luar biasa. Nah, 1 jam cair ini disimpan ya. Dibutuhkan selamanya digerakkan gitu. Itu editan. Itu hasil di sini. Ini selamanya digerakkan. Oke, nah, oleh karena itu kita yakin bahwa di mana-mana akan kita temukan praktek riba ini. Ya, di kota-kota, di kampung-kampung, di desa-desa hampir tidak ada yang terhindar dari praktek riba. Luar biasa ya, di negeri kita ini. Makanya, ya, kapitalis itu, ya, kapitalis sudah diterangkan kapitalis. Jadi kapitalis itu adalah ujungnya adalah bunga. Kalau bunga dihentikan, kapitalis hancur. Kapitalis hancur. Baik praktik itu melalui lembaga keuangan, maupun yang dilakukan antar individu. Di daerah saya ada Bank Emok. Ngerti Bank Emok? Bank keliling, bank jalan-jalan. Atau ibu-ibu Bank Emok kan, ibu kan? Emok kan? Bank Emok, Ngariung Bank Emok. Kemudian baik lembaga keuangan itu besar dan modern seperti lembaga perbankan seperti ini, ya, hampir tidak ada yang terbebas dari praktek riba ini. Benar atau tidak? Benar. Nah, kemudian, ya, bagaimana selanjutnya? Sekarang yang menjadi masalah adalah jika sudah tahu atau paham terhadap makna riba, paham kan? Paham. Apakah kemudian umat Islam mau segera meninggalkannya? Umat Islam ya, mau segera meninggalkannya? Sudah paham ini? Oh, mau. Kalaulah anda ini tersebar di masyarakat itu mendakwahkan, mengkomunikasikan itu riba itu haram, segera Indonesia itu bakal terbebas dari riba. Dunia itu terbebas dari riba, maka dunia Indonesia itu terbebas dari riba itu adalah kapitalis bakal hancur. Itu. Kapitalis sekarang jaya, kenapa? Karena ada ribanya. Setiap seantero negeri ini menyisihkan pendapatannya dikeruk oleh penyegak uang, oleh perbankan, ada bunganya kan? Itu. Oke. Termasuk saudara sekalian, ya. Apakah akan dengan ikhlas untuk segera meninggalkan praktek ini? Gimana ya? Nah, gitu ya. Bagaimana ya? Ini kiriman orang tua, gimana ya? Bersedia atau tidak? Oke lah. Nah, gitu ya. Wah, tampaknya kok berat sekali ya. Berat sekali, udah tahu riba itu haram, berat sekali ya.
untuk menjawabnya. Nah, ya, mengapa umat Islam tetap tidak mau meninggalkannya? Jika umat sudah tahu dan sudah paham, tetapi mengapa tetap saja tidak mau meninggalkannya? Sudah paham, sudah tahu, kenapa umat Islam tidak meninggalkannya? Mungkin di benak umat masih memiliki segudang alasan. Dibina terus segudang alasan. Ya, beli, ya WC dibangun, ya, pagar rumah bocor, gitu. Kamu tahu ya? Gitu. Atap bocor kan gitu. Gimana? Tidak perlu bang, gimana nih? Jadi segudang alasan. Barangkali masih ada yang menganggap bahwa riba ini adalah masalah kecil. Kecil aja lah riba itu. Kan pahala mau banyak dari yang lain. Riba itu dosa kecil aja. Dosa kecil. Ya. Kalaupun haram dan dosa, barangkali dosanya hanya kecil. Dosanya hanya kecil. Nah, apabila riba yang lanjut tidak banyak alias ringan, mungkin dianggap tidak berdosa. Segudang alasan, haji, tahajud, sholat, puasa dan itu pahalanya banyak, ribanya kecil. Anggapan mereka. Ustaz banyak bermain riba. Apa yang banyak itu? Naik haji, ada uang, uang muka, DP, uang haji 5 juta dicicil, padahal berangkat haji. Kan riba tuh. Di agung-agung oleh ustazah siapa murah dia ikut ke sana, dia dapat rezeki dari situ, padahal dosa. Nah, dapat gratis, bukan gratis, dapat untung. Ya. Nah, bagaimana dengan bunga yang kecil? Jika umat Islam masih memahami bahwa riba yang kecil itu tidak haram, maka kita harus melihat kembali penjelasan hadis dari hadis di atas bahwa tidak ada batasan apapun terhadap riba. Yaitu setiap tambahan yang diambil dari proses hutang-hutang semuanya dianggap sebagai riba. Setiap tambahan dari hutang-hutang besar kecil itu adalah riba. Ya, nah, untuk menjelaskan hal ini kita dapat melihat kembali ketentuan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu bagi mereka yang ingin bertobat dari mengambil riba, syaratnya adalah dengan cara mengembalikan pokok hutangnya saja. Jadi Allah SWT seperti itu, pokok hutangnya saja. Ngerti? Kalau Anda misalkan pinjam dari bank 50 juta, ya 50 juta, tetapi bunganya adalah 10 juta, menjadi 60 juta, 50 juta, 60 juta kan? Bayar pokoknya saja 50 juta. Itu, bayar pokoknya saja. Oke? Ada bertanya enggak? Saya Pak, Ya. kan ngomongin soal riba ya, ini soal bank Pak, kan bank itu pasti, tiap bank itu pasti ada unsur namanya riba ya Pak. Nah, bank itu
beralasan untuk menggaji sebuah pegawai, tanggapannya itu gimana Pak? Ya, itu riba itu selain ada pegawainya, ada keuntungan bagi pemegang saham kan gitu. Pemegang saham ada untungnya, pegawai dikerjakan ada itu alasannya. Kenapa dagang uang kan gitu? Ya. Padahal dagang uang itu tidak ada bisnisnya menurut agama Islam. Itu jiwa sosial saja. Nah, di bank itu adalah kalau meminjamkan uang ada lebihnya. Untuk apa lebihnya? Untuk para pegawai. Untuk apa lebihnya? Untuk bangunan. Untuk apa lebihnya? Bagi BR apa? Tadi BRI Liga 1 kan gitu. Untuk apa lebihnya? Untuk karyawan. Itu lebihnya seperti itu. Ya, itu pantas. Ya. Makanya dicermati di saya itu bisa apakah kapital itu menguasai dunia seperti itu. Ya, jadi perbankan riba itu dilarang oleh Allah, bukan oleh saya. Karyawan di bank itu dilarang oleh Allah, bukan oleh saya. Pemilik bank itu dilarang oleh Allah, bukan oleh saya. Ada pemilik, ada pengaju, ada yang ajuan atau pengaju atau apa, yang ajuan yang nasabah, karyawan, itu dulu tulisnya, kedua saksinya itu ada keterangannya. Gitu, ya. Ini bukan kata saya, kata Allah. Oke, ada lagi? Ya. Ada Bank BRI, ada Bank BRI Syariah, gimana Bank BRI Syariah itu sama bank? Ya. BRI dan BRI Syariah ini kita lihat dulu. Kita lihat juga apakah BRI Syariah itu benar-benar syariah? Gitu, kita lihat dulu. Saya adalah dengan BRI Syariah atau Mandiri Syariah atau BRI Syariah, gitu ya. Itu ada titipan. Dari BRI Syariah itu ada titipan. Titipan, ya, BRI Syariah. Kalau saya menitip ke BRI Syariah, menitip. Kayak menitip ya. Contoh lain, saya punya kucing nih. Saya punya kucing di rumah. Ya. Kalau saya pergi ke Jakarta, kucing saya kan tidak ada yang ngurus, tidak ada yang merawat, tidak ada yang maraban kan gitu. Berarti harus dititipkan. Dititipkan ke pet shop. Oke, ya ada satu dititip. Yang dititipkan itu bayar kan saya? Ngerti? Itu titipan. Maka di bank itu titipan itu bayar oleh saya. Bukannya bank di kelebihan dengan nasabah itu bayar ke saya, bukan itu. Ya, itu harus diteliti dulu. Kalau titipan seperti itu, misalkan di BNI, di BRI itu kan Bank BSI ya sekarang, Bank Syariah Indonesia, ini saja. Titip. Kan di rumah itu luar biasa kan, bukan apa-apa, titip. Nggak ada untungnya. Nah, untung itu riba. Gitu. Paham? Kan titipan itu ya berapa persen lah. Ya. Itu boleh. Ada lagi. Oke, lanjut ya. Nah, hal itu dapat dilihat pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 279. Alhamdulillah minasyaitonir rajim amru ya fa'dadu biharbin minallahi wa rasuli wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadimuna wa la tudlamun.
Artinya, maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya akan memerangimu. Bahwa Allah dan Rasulnya bakal memerangimu. Kalau diperangi Allah gimana? Masuk neraka. Kalau diperangi Allah. Ya. Maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasulnya bakal memerangimu. Sisa riba. Dan jika kamu bertobat dari pengambilan riba, maka bagimu pokok hartamu. Kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Oke. Dari pemahaman ayat di atas, kita mengetahui bahwasanya tambahan yang diberikan dalam utang-utang berapapun besarnya tetap tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan. Itulah persyaratan tobatan kalau tobat dari riba yang ditentukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti besar dan kecil itu tidak ada bedanya, semuanya dianggap riba oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, itu riba. Permasalahannya bukan besar atau kecil, penyelesaian atas dan tetap tidak akan berpengaruh apa-apa terhadap sifat umat Islam. Kenapa? Sebab masalahnya semakin tidak di situ. Sebab masalahnya memang tidak di situ. Permasalahannya bukan pada perbedaan umat kecil atau umat besar. Permasalahannya karena umat Islam telah menganggap permasalahan itu permasalahan yang kecil atau sepele. Kalau besar, dosanya dianggap kecil saja. Bukan permasalahan yang besar yang harus ditakuti oleh umat. Ancaman 1 ada ancaman 2, ancaman 3, ancaman 4. 1 luar biasa, nah, ancaman 2 luar biasa, ancaman 3 luar biasa. Nah, ancaman 3 apa dampaknya nanti? Ancaman kelima di situ, di ayat di situ, ya, Al-Baqarah, ayat itu menjelaskan bahwa bagi mereka yang sebelumnya tidak tahu kemudian mau berhenti dari mengambil riba, maka apa yang telah dilakukan dahulu insya Allah akan diampuni. Sama dengan yang tidak, ada ancaman yang sangat dari pengaruh riba, ya, itu akan dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Kalau Anda tahu riba itu haram, tapi mengambil lagi, tidak diangkat selama-lamanya di dalamnya. Itu Allah. Ya, ancaman surga selama-lamanya. Ancaman ini hanya tertuju pada orang-orang yang sudah tahu dan sudah paham. Sudah tahu dan sudah paham. Namun dia tetap melakukan riba. Ancaman ini sungguh amat berat. Tidak ada dosa yang lebih berat yang melebihi dosanya orang yang dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya. Dosa yang hanya setara dengan ajal yang akan diberikan kepada orang kafir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sungguh tidak akan membayangkan bagaimana seorang muslim yang sangat beribadah, ustaz, kajian dan lain sebagainya, ya, dia rajin sholat, dia rajin ke masjid, dia rajin berpuasa, dia juga gemar bersedekah, dia senantiasa membayar zakat, bahkan dia sudah menunaikan ibadah haji, namun dia harus masuk ke neraka. Dan dia kekal berada di dalamnya. Luar biasa kan? Rajin sholat, rajin ke masjid, berpuasa. Dia juga gemar bersedekah, dia senantiasa membayar zakat, bahkan dia sudah menunaikan ibadah haji, namun harus masuk ke neraka dan dia kekal berada di dalamnya. Nah, hanya gara-gara mengulang-ulang mengambil.
dunia itu orang yang makan riba luar biasa, bakal penuh neraka. Surga itu Allah. Ya, padahal dia sudah tahu bahwa riba itu haram hukumnya. Alhamdulillah izin. Kesimpulannya, ya, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang masuk neraka selama-lamanya. Istighfar sekarang, astagfirullahaladzim, ya, sudah mengulang-ulang riba, hanya karena mengulang-ulang riba. Sekali lagi jangan sampai dan jangan sampai. Oleh karena itu, satu-satunya jalan untuk terlepas dari ancaman itu adalah kita harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan perbuatannya. Bertobat dan berjanji untuk tidak mengulang lagi perbuatan itu. Kemudian tobatan yang sesuai dengan ketentuan Allah dan urusan riba, yaitu dengan jalan mengembalikan pokok utangnya saja. Sebagaimana yang telah dijelaskan Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 217 atas, sebagaimana penutup, marilah kita renungkan kembali sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh akan datang kepada manusia itu suatu masa tidak tersisa seorang pun dari mereka kecuali memakan riba, dan siapa yang tidak memakannya pasti terkena jerumusnya, pasti terkena jerumusnya. Kita itu dunia saja mengalir kepada kita. Semoga Allah SWT senantiasa memberi kita kekuatan untuk senantiasa berada di jalannya. Jalan Allah itu luar biasa terjalnya. Dengan senantiasa dihindarkan dari cengkraman riba. Ada bertanya? Silakan. Saya ingin bertanya kepada Bapak. Mungkin kalau misalkan kita di sini yang sudah paham tentang riba, mungkin tidak akan mengulangi lagi riba seperti apa gitu. Nah, mungkin untuk menjatuhkan kapitalis di Indonesia, saya rasa ini merupakan proses panjang yang dimana di kebutuhan pokok sehari-hari kita, mungkin dari orang-orang tua kita yang berusaha atau berjualan segala macam berbisnis, itu tidak terlepas dari riba itu sendiri, Pak, karena yang dimana sistem dari pemerintahan kita pun yang dimana BRI kan itu berasal dari BUMN itu mengesahkan keribaan itu, Pak. Jadi saya rasa mungkin kalau ingin menjatuhkan kapitalisme di Indonesia, mungkin ini merupakan proses panjang di mana adik-adik kita yang masih kecil harus diberi pemahaman tentang bahwasanya riba itu sangat berdosa gitu, Pak, sangat tidak baik untuk menjalani kehidupan baik itu di dunia ataupun nanti kalau di akhirat. Itu mungkin pendapat dari saya sih, Pak. Ya, betul sekali ya, pendapat dari Anda. Mungkin pendapat dari Anda itu untuk diterapkan oleh semua orang seperti itu. Jadi riba itu bisa besar. Riba itu untuk menjatuhkan kapitalis itu perjalanan panjang. Mungkin menurut kita perjalanan panjang. Kalau bukan, ya mungkin besok kapitalis, mungkin tahun depan, mungkin puluhan tahun ke depan. Bahkan kita itu harus menjauhi dari riba sekarang ini, menjauhi dari riba. Nah, makanya nanti lihat dari ekonomi saya itu bakal menerapkan sistem Islam, baik agama Islam maupun non Muslim boleh menerapkan Islam. Menerapkan itu bukan beragama Islam, ya, menerapkan Islam, gitu. Itu ideologi itu ada Islam, ada ideologi kapitalis, ada ideologi sosialis, diperangi terus. Islam diperangi, lawan memerangi persepsi kapitalis, persepsi pemikiran. Cocok dengan Anda nanti, ya. Oh, riba ini seperti apa dan lain sebagainya. Itu cocok. Ada lagi? Oke, sebelum diakhiri, ya, ini ada tugas. Ada tugas bagi Anda, ya.
silahkan ya tentang riba. Oke, dicatat. Riba dengan pinjol apa kaitannya? Pinjol apa? Pinjaman online. Apa riba dengan pinjol yang sekarang beredar? Pinjol, ada ibu-ibu bunuh diri dan lain sebagainya. Apa kaitan dengan riba? Harus dibuka dalam internet, harus dibuka dalam pinjol. Ngerti apa kaitannya? Itu ditulis ya. Dikumpulkannya adalah hak itu hari Senin kan? Ya, hari Senin. H-2 H-2 ke ketua kelas tertulis ke ketua kelas atau H-3 lah, Jumat ketua Tulis tangan Pak. ya berarti boleh ditulis tangan boleh. Oke? Ngerti ya? Apa hubungan pinjol dengan riba? Tulis. Oke? Kalau begitu ya hari ini dicukupkan sekian kuliah hari ini tentang riba. Maka di minggu depan ada tugas dibahas nanti. Kemudian terima kasih dengan saudara-saudara. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.